Oke, sudah bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya lupa karena ini pas barengan dengan Monef PKKM ya, jadi kelewat. Terima kasih Mbak Nilam ya, Mbak siapa Mbak? Lupa dah. Oh Hanum, kok jadi Nilam? Iya Bu. Ya sudah diingatkan. Oke, silakan dipresentasikan untuk yang reliabilitas dulu. Terus kemudian nanti sekilas saya sampaikan terkait tugas ya. Oke, silakan deh bisa dilanjutkan untuk kelompok 5. Baik Ibu, izin share screen Oke, ya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Ibu Dian dan Bapak Sadam Hussein selaku dosen pengampu mata kuliah IHBM. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menerangkan mengenai reliabilitas. Adapun susunan anggota kelompok kami, yang pertama Medinda Ardiani Putri dengan akhiran NIM 002, kemudian Bagus Harun Ramadan dengan akhiran 012, Afni Nur Rasyidah dengan akhiran NIM 008, Sinta Ayu Suryana dengan akhiran NIM 029, Amalia A dengan akhiran NIM 042, dan yang terakhir ada Priyanti dengan akhiran NIM 039. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengetahuan umum mengenai reliabilitas. Untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan. Untuk Maidinda, saya persilahkan. Halo, ayo. Kok Mohon maaf, Maidindanya masih itu Bu. Ada kendala jaringan nih. ya, temennya Join boleh, ke HP. yang satu kelompok boleh. Baik. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi reliabilitas itu berasal dari kata reliability yang artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Nah, uji reliabilitas itu dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil atau nilai sehingga tes tersebut dapat dipercaya. Nah, terdapat 3 pendekatan perhitungan reliabilitas. Yang pertama ada tes ulang atau tes retest. Kemudian pendekatan estimasi reliabilitas untuk paralel atau parallel form, kemudian penyajian tunggal atau single trial administration. Sepertinya Mbak Medinda sudah join, bisa dilanjutkan. Halo, tes. Apakah suara saya udah masuk ya? Sudah. Oke. Mohon maaf sebelumnya soalnya
masih terkendala sinyal tadi. Oke, dari yang pertama adalah reliabilitas. Reliabilitas itu berasal dari kata reliability yang berarti bahwa sejauh mana hasil suatu pengukuran itu dapat dipercaya. Nah, suatu reliabilitas suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok atau subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Nah, semakin tinggi tingkat reliabilitasnya, maka nilai atau hasil itu dapat dipercaya. Nah, perhitungan dari reliabilitas ini dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu dengan tes ulang atau tes retest. Nah, pada tes ulang ini menggunakan satu bentuk tes dengan 2 kali sesi pengujian. Yang kedua ada pendekatan estimasi reliabilitas untuk paralel atau parallel form. Nah, pada pendekatan ini peserta itu diuji dengan 2 kali sesi pengerjaan tes, namun dengan 2 form atau 2 bentuk tes yang itemnya berbeda, tapi tetap memiliki sifat ekivalen antara kedua tes. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penyajian tunggal atau single trial administration. Nah, di single test ini pengukuran atau pengujian dilakukan terhadap satu kelompok atau subjek di mana pengukuran dilakukan hanya 1 kali saja. Jadi di single test ini serba satu atau serba tunggal, satu kelompok, 1 kali pengukuran, dan 1 kali testing. Gitu. Nah, yang akan ditampilkan pada contoh uji reliabilitas nanti itu adalah contoh yang tes tunggal atau single trial. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, dengan menggunakan pendekatan tadi kan saya jelaskan bahwa nantinya pada contoh reliabilitas ini akan menggunakan single test atau pendekatan single trial. Nah, dengan menggunakan pendekatan single trial, maka tinggi rendahnya reliabilitas itu dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya koefisien tes. Nah, koefisien tes yang digunakan dengan pendekatan single test itu dilambangkan dengan R11 atau RTT atau biasa disebut koefisien reliabilitas tes secara total. Nah, untuk mencari R11 itu terdapat beberapa cara atau beberapa jenis formula. Nah, di sini ada 5 jenis formula yang digunakan untuk mencari R11 atau RTT, yaitu Sperman-Brown, Flanagan, Rulon, Kuder-Richardson, dan Chehoy. Nah, yang akan digunakan pada tes reliabilitas yang akan dijelaskan sebentar lagi itu yang Sperman-Brown. Nah, untuk lebih yang sebelumnya, kalau misalnya R11-nya itu atau hasil dari pengujian reliabilitasnya itu lebih dari 0,70, maka tes tersebut adalah reliable atau dapat dipercaya. Kalau misalnya R11 itu kurang dari 0,70, maka tidak reliable. Mungkin untuk yang penjelasan terkait Sperman-Brown akan dijelaskan lebih rinci oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ialah analisis reliabilitas pada belahan kiri. Kepada pemateri yang berikutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis reliabilitas. Nah, dari data yang sudah kita peroleh, kita gunakan metode belah 2 untuk mencari reliabilitas. Nah, metode belah 2 ini ada 2, yaitu yang pertama awal dan akhir, yang kedua itu ganjil dan genap. Untuk yang pertama awal dan akhir. Jadi pembelahan itu dilakukan pada butir soal awal dan akhir. Misalkan ada 10 soal. Nah, belahan kirinya itu soal nomor 1 sampai 5. Untuk belahan kanannya itu soal nomor 6 sampai 10. Yang kedua itu ganjil dan genap. Jadi pembelahan dilakukan pada butir soal ganjil dan genap. Misalkan ada 10 soal. Nah, untuk belahan kirinya itu soal nomor 1, 3, 5, 7, dan 9.
Dan untuk belahan kanannya itu soal nomor 2, 4, 6, 8, dan 10. Baik, untuk yang di slide ini kita menggunakan metode belah dua yang awal dan akhir. Untuk tabel pertama, belahan kirinya, untuk soal nomor 1, jawaban yang menjawab benar itu Mila, Adisti, Dian, Ari, Pram, dan Yunika. Untuk soal nomor 2, yang menjawab benar itu Restu dan Yunika. Untuk soal yang nomor 3, yang menjawab benar itu Restu, Mila, Dewi, Dian, Nina, Ari, Siti, dan Yunika. Untuk soal yang nomor 4, yang menjawab benar itu Mila, Nina, Siti, dan Yunika. Dan untuk soal yang kelima, itu yang menjawab benar Restu, Mila, Dewi, Dian, Pram, dan Yunika. Nah, dari kelima soal tersebut, Restu itu menjawab benar 3 soal, Mila 4, sampai Yunika menjawab benar 5 soal. Jadi totalnya itu 27. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ialah penjelasan mengenai belahan kanan. Nah, untuk yang belahan kanan itu kita ambil soal nomor 6 sampai nomor 10. Untuk Restu mendapat skor yang bernilai benar berjumlah 3, kemudian Mila jumlahnya 2, Adisti berjumlah 3, Dewi jumlahnya 3, Dian jumlahnya 3, Nina jumlahnya 4, Ari jumlahnya 1, untuk Siti jumlahnya 3, Pram dan Yunika juga memperoleh skor yang benar sejumlah 3. Nah, kemudian dari ke-10 anak itu kita jumlahkan skor yang benar diperoleh sigma Y sama dengan 28. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengantar tabel atau langkah pengujian dengan Sperman-Brown. Kepada Sinta, saya persilahkan. Baik, halo, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, sudah terdengar. Baik, pengantarnya yaitu tadi kan sudah dijelaskan oleh Medinda ya, bahwa pengujian uji reliabilitas ini kita menggunakan teknik Sperman-Brown. Nah, teknik Sperman-Brown ini yang pertama kita butir-butir instrumennya ini dibagi menjadi 2, yaitu menjadi belahan kiri dan belahan kanan yang sudah dijelaskan oleh Priyanti tadi dan juga Amalia. Yang tabel pertama di slide 6 itu kan belahan kiri, yaitu dari soal nomor 1 sampai 5. Terus yang sudah dijelaskan oleh Amalia tadi, yaitu soal dari soal nomor 6 sampai 10, yaitu belahan kanan. Nah, kemudian yang langkah kedua yaitu kita gunakan skor data tiap kelompok tadi menjadi susunan tersendiri, jadi kita buat tabel. Kemudian yang nomor 3 kita hitung skor total masing-masing kelompoknya. Dan yang keempat kita korelasikan antara skor tadi, antara skor dari yang belahan kiri dan belahan kanan. Jadi menggunakan cara Sperman-Brown itu seperti itu. Ada 4 langkah. Yang selanjutnya, yaitu ini langkah yang ketiga, perhitungan untuk memperoleh RX-nya, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya saya persilahkan. Iya, baik, akan saya lanjutkan. Dari analisis perhitungan untuk memperoleh RxY, ini kan sudah kita dapatkan dari belahan kiri, belahan kanan, kemudian hasil perkalian dari belahan kiri dan belahan kanan, kemudian belahan kiri Sebentar, Mbak. dikuadratkan. Kecil ya suaranya, Mbak. Gitu, Bu. Katalognya. Boleh. Yang barusan siapa yang ngomong? Saya itu. Oh, kecil ya. Oke deh, nggak apa-apa. Yuk. Iya. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan untuk memperoleh RxY itu kan diperlukan belahan kiri, kemudian jumlah dari belahan kiri, kemudian jumlah dari belahan kanan, kemudian jumlah dari perkalian
belahan kiri dan belahan kanan, lalu jumlah dari belahan kiri dikuadratkan, dan jumlah dari belahan kanan dikuadratkan. Kemudian kita masuk ke RxJ-nya, yaitu rumus dari Sperman-Brown tadi, yaitu N ini jumlah dari peserta yang kita uji dikalikan dengan jumlah dari perkalian XY yang belahan kanan dan belahan kiri, kemudian dikurangkan dengan jumlah dari belahan kiri dikalikan jumlah dari belahan kanan. Kemudian dibagi dengan akar dari jumlah peserta yang dites, kemudian dikalikan jumlah dari belahan kiri dikuadratkan, kemudian dikurangkan dengan jumlah dari belahan kiri dikuadratkan, lalu dikalikan dengan N, dikalikan juga dengan jumlah dari belahan kanan dikuadratkan, dikurangi jumlah dari belahan kanan dikuadratkan. Nah, tadi kan sudah kita hasilkan bahwa N-nya itu peserta yang kita tes itu ada 10 orang. Jadi tinggal kita substitusi N-nya 10, kemudian jumlah dari belahan kiri dikalikan belahan kanan itu ada 75. Ini ada 75. Lalu dikurangkan dengan belahan kirinya ada 27, dan untuk jumlah belahan kanannya itu ada 28. Kemudian kita bagi dengan akar dari N-nya tadi 10, lalu jumlah belahan kiri dikuadratkan itu 85, dikurangkan dengan jumlah dari belahan kiri, kemudian dikuadratkan ada 27 kuadrat. Lalu kita kalikan lagi dengan N 10, kemudian belahan kanannya tadi 84, dikuadratkan, dikurangi belahan kanannya 28, kemudian dikuadratkan. Sehingga dihasilkan RxJ-nya itu negatif 6 per 82,32. Jadi hasilnya nanti negatif 0,07. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berarti sudah buat ya? Excelnya sudah dibuat juga ya? Untuk perhitungannya. Oh ya wes, oke.
Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan bisa menggunakan fitur raise hand. Yuk silahkan. Kalau reliabilitas berarti apa artinya? Mbak Sinta deh, Mbak Sinta Ayu, udah dijelaskan ya sama temannya untuk perhitungannya. Tadi juga disampaikan untuk reliabilitas gitu ya. Nah sekarang apa Mbak Sinta Ayu untuk reliabilitas itu digunakan untuk uji apa? Uji konsisten, Ibu. Uji konsisten gimana maksudnya? Jadi apakah soal itu tuh konsisten terus gitu hasilnya? Maksudnya bukan hasilnya. Konsisten itu artinya apa? Maksudnya ini pengujiannya ya. Kalau di teorinya kan tadi ada belah kiri sama kanan ya. Nah, pengujiannya itu idealnya itu dilakukan tidak satu kali, tetapi lebih dari satu kali. Tapi untuk latihan uji coba boleh dilakukan satu kali, tetapi nanti dicek untuk soal genap ganjil atau soal 1 sampai 5, 6 sampai 10 gitu kan ya. Nah sebenarnya untuk reliabilitas itu tujuannya untuk mengecek apakah soal itu ketika uji coba itu diuji coba berkali-kali gitu ya, masih dalam kategori yang sama, yaitu tetap reliable. Nah kalau hasilnya tidak reliable, misalkan hari ini reliable tesnya, terus besok tesnya diuji coba lagi, ternyata nggak reliable. Nah itu berarti dia sudah dikatakan apa? Tipe soal itu sudah tidak bagus. Ya bisa dipahami ya. Nah untuk perhitungan reliabilitas, karena teman dari kelompok 5 sudah membuat Excel-nya, itu akan lebih mudah buat Anda dalam menghasilkan. Tetapi ingat yang harus Anda pahami adalah bagaimana proses perhitungannya. Jadi nanti sambil dicek apakah sudah benar untuk kelompok 5 membuat aplikasi untuk Excel-nya. Gitu ya. Oke. Sudah nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjutkan untuk saya yang jelaskan. Ada? Wes? Izin bertanya Ibu. Halo. Oh ya silakan Mas. Ya kan reliabilitas tadi kan bagusnya itu diuji beberapa kali gitu. Iya, nah itu untuk orang yang sama atau berbeda Ibu? Beda. Oh berbeda. Ya seperti soal UN itu ya diuji coba berkali-kali kan tahun ini itu ya hasilnya bagus. Nah idealnya itu, tapi karena nanti kita akan uji coba hanya simulasi, maka subjeknya sama gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Cik Ramin ya mahasiswa ini. Oh ya Allah, mahasiswa ekonomi Ramin. Ada yang ditanyakan lagi? Sorry ya, berisik Rek. Tidak Ibu, tidak ngerti. Oh enggak ya. Soalnya kita ini ada di Fakultas Ekonomi ya untuk monefnya. Oke, kalau nggak ada ditanyakan kita kasih plus dulu untuk kelompok 5. Yuk. Oke, makasih ya. Nah, sekarang kita lanjutkan deh. Saya whiteboard aja deh ya. Atau bentar.
kita gini, coba semua membuka gitu ya, semua membuka soal nomor 1 gitu ya. Soal nomor 1 itu untuk tingkat kesulitannya apa, Rek? Yuk semua bisa dibuka perhitungannya. Apa tingkat kesulitannya? Kategori apa? Hai, ayo. Bentar Ibu, Apa? Mbak buka. Kategori apa? Yang lainnya enggak ada kan ini ya, Mbak Maira ada Sedang enggak? Ibu. Mbak Maira, Mbak Nurul, Octavia, ada enggak? Ada, Bu. Oke ya, soalnya sudah videonya dimatikan, suaranya nggak ada, takutnya mbok tinggal tidur gitu ya. Oke ya, tingkat kesulitannya apa nomor 1? Sedang, Ibu. Sedang. Oke, sedang. Terus untuk daya pembedanya gimana? Apa daya pembedanya? Ayo, Atas kelompok Ibu. yang kedua. Sekali, Bu. Daya pembedanya apa? Jelek sekali. Jelek sekali. Oh, jelek sekali. Oke, terus berfungsi tidaknya opsi. Ada nggak opsi yang tidak berfungsi? Ada Opsi ya, apa yang Ibu. tidak berfungsi? Apa aja? BDE, C, B, D, E. BDE, Ya. Oh, BDE, Bu. B. Oke. Terus kemudian validitasnya gimana? Tidak valid Ibu. Tidak valid. Reliabilitasnya tadi hasilnya tidak reliable. Ya. Oke. Kalau menemukan soal yang seperti ini, apa kesimpulannya dirimu terhadap soal nomor 1? Sudah dia tidak valid, tidak reliable, banyak opsi yang nggak berfungsi, daya pembedanya jelek. Berarti kesimpulannya apa terhadap untuk soal nomor 1, Rek? Tidak cocok untuk diujikan ke siswa Ibu. Kalau cocok artinya diapakan berarti soalnya? Dibuang Soalnya aja. Buang. Ya betul, soal dibuang atau digantikan dengan apa? Yang baru. Soal yang baru. Karena apa? Ya itu, karena dia apa? Soal Tidak valid. tersebut apa? Nah, Tidak tersebut memiliki daya pembeda. nah, tidak valid. Intinya yang terpenting tidak valid dan tidak reliable. Ya. Karena ketika kita menemukan soal dia tidak valid, tidak reliable, sudah tanpa ada alasan apapun harus diganti soalnya. Oke, bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke ya, sekarang coba nomor 2. Saya kayaknya menunjuk deh ya, supaya biar afdol. Yuk, soal nomor 2. Ini Bu, ini. Ini loh kamar mandi, ta? Ini. Nih. Sebelah kiri. Soal nomor 2, apa kemarin? Tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan. Apa, Mbak? Sukar. Terus daya sukar. Daya pembedanya apa? Baik. Baik, berfungsi tidaknya opsi? Ada enggak opsinya yang tidak berfungsi? Ada Ibu. B. Apa? B. B, D, sudah? Bisa B jawab. saja, oke. Ini tidak berfungsi ya. Terus kemudian validnya gimana? Validitas? Sedang, Ibu. Oke. Sebenarnya kan ada 2 pintu. Reliabilitasnya reliable. Tidak ya. Tidak reliable. Nah, kalau seperti ini gitu ya, berarti kan dia valid sesuai dengan apa yang akan diukur, tetapi kategorinya sedang. Nah, tetapi dia tidak reliable. Berarti kesimpulan untuk soal nomor 2 gimana? Ada opsi yang tidak berfungsi, tapi daya pembedanya bagus. Tapi di situ dia tidak reliable. Mengganti opsi. Mengganti opsi aja. Ingat, kalau soal, kalau sudah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau dia sudah tidak valid, tidak reliable, maka jelas diganti. Ya. Nah, kalau yang ini kategorinya dia tidak reliable, tapi validitasnya sedang. Nah, ada opsi yang tidak berfungsi. Tadi siapa yang menjawab tadi? Mbak siapa tadi?
Saya Ibu Medinda. Mbak Medinda. Kesimpulannya apa tadi Mbak? Soal nomor 2 tetap digunakan, tetapi apa? Opsinya diganti. Opsi B diganti Ganti. dengan opsi baru. Alasannya apa? Karena Karena apa, karena tingkat kesulitannya sudah baik, terus daya pembedanya juga baik, terus dia juga valid meskipun sedang. Yang tidak berfungsi hanya opsi B saja. Nah, kasih keterangan ya, kasih alasan yang tadi disampaikan sudah boleh, sudah benar untuk Mbak Medinda. Nah, sebenarnya kalau untuk kesimpulan analisis soal seperti ini ya itu tergantung. Jadi Anda melihatnya, yang terpenting ketika Anda menemukan dia tidak valid, tidak reliable, wes ganti. Tapi kalau masih dia valid ya, tapi ada opsi yang berfungsi, bisa jadi dia tidak reliable-nya karena opsinya. Sehingga nanti opsinya yang perlu diganti, gitu ya. Nah, ini berlaku untuk semua soal nomor 3, 4, 5 sampai 10. Ada yang ditanyakan dulu untuk ini? Izin bertanya Ibu. Iya, silakan. Kalau validitasnya tidak baik, terus reliable, itu bagaimana Ibu? Ya gimana? Kalau tidak valid berarti tidak sesuai dengan indikator, ya kan? Tidak sesuai dengan yang apa yang diukur, berarti apa kesimpulannya? Langsung dibuang. Ganti soal. Ganti ya. Ganti soal. Boleh. Jadi intinya ya, gitu ya, kesimpulan itu beragam. Tergantung dari kalian membuat apa alasan. Tapi kalau sudah menemukan nggak valid itu mending diganti deh. Karena soal itu poin penting adalah tidak valid. Ya, gitu ya. Nah, wes ya, yang lainnya ada yang ditanyakan? Sudah? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Belum Ibu. Oke ya. Nah, sekarang untuk tugasnya kan Anda nanti minggu depan, sebentar saya mau. Anda sudah mendownload di MMP belum? Untuk format laporan. Bentar ya. Saya mau share screen deh. Untuk kelas C. Nah, ini. Untuk laporannya nanti Anda harus membuat gitu ya. Jadi soal yang Anda buat sudah ada 6 soal, uji cobanya itu kepada 10 siswa. 10 siswa boleh di kelas menggunakan yang di sekolah atau secara personal. Maksudnya artinya dirimu kenal sama anak, misalnya anaknya tangga atau sama adiknya atau mungkin ada murid lesnya, boleh. Ya terpenting 10 anak. Itu dilakukan di jenjang yang sama. Kalau soalnya SMP ya jenjangnya SMP. Untuk soalnya kalau SMA ya di jenjang SMA gitu ya. Nah, laporannya itu nanti buatnya ada cover terus ada indikator soalnya apa. Kan sudah dibuat ya indikator soalnya apa, kunci jawabannya sudah kan. Nah, kemudian Anda lakukan analisis dari Excel yang temannya dibuat itu ya. Mulai dari kesulitan, daya pembeda, berfungsi tidaknya opsi, validitas, dan reliabilitas. Terus di bab yang ke-8 itu isinya hasil evaluasi, rekapan yang tadi 10 soal terhadap 5 analisis butir soal seperti yang tadi yang saya tuliskan ya. Jadi soal nomor 1 tingkat kesukarannya apa, validitasnya apa, reliabilitasnya apa, ada pembedanya apa, ya direkap. Terus kemudian dikasih keputusannya. Nah, keputusannya apa? Oh, ternyata soalnya diganti, dibuang karena dia tidak valid, tidak reliable. Seperti nomor 1 tadi. Terus langsung ada tindak lanjutnya. Oh, karena soal nomor 1 dia tidak valid, tidak reliable, maka soal tersebut perlu diganti dengan soal yang baru. Nah, berarti apa? Berarti tindak lanjutnya di bawah langsung Anda berikan soal yang baru. Yang mengukur indikator yang sama. Terus kalau yang tadi kesimpulan seperti Mbak Medinda, oh ternyata soal ini diganti opsinya. Nah, berarti hanya opsi yang diganti. Jadi tindak lanjutnya, oh opsi pengganti dari opsi ini adalah ini. Gitu, oke. Bisa dipahami. Terus yang ke-9 lampiran bukti uji coba. Jadi hasil pekerjaannya misalkan pakai kertas manual ya dilampirkan. Kalau Google Form ya bukti rekapan Google Form-nya dimasukkan. Gitu ya. Nah, laporan itu diunggah di MMP secara mandiri maksimal tanggal 21 November. Berarti masih banyak waktu gitu ya, 17 hari. Nanti Anda presentasinya dimulai tanggal 23 dan 30 November. Karena nanti awal Desember kita sudah berakhir ya perkuliahannya. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa diunggahnya secara mandiri. Enggak ada alasan terlambat, MMP error, enggak. Karena waktunya lama sekali. Jadi bagi, ini diingat-ingat ya, bagi yang enggak mengumpulkan di MMP yang terlambat, berarti
Anda nilainya langsung kita diskon 50%. Misalkan nilai kelompoknya 90, dirimu dapat 45. Ya. Jadi tolong benar-benar diperhatikan, harus diunggah di MP. Jadi buat aja sehari sebelumnya. Nah, kan waktunya lama. Ya, soal sudah oke, indikator sudah oke, kunci jawaban sudah oke. Anda tinggal buat, kalau misalkan langsung ke subjek boleh, atau Anda buat Google Form-nya oke. Nah, langsung dianalisis. Makanya kalau ada Excel-nya kan lebih mudah, lebih cepat. Ya. Nah, baru nanti hasil evaluasi. Oke. Wes, ada yang ditanyakan untuk tugas akhirnya? Izin bertanya, Ibu. Silakan. Silakan Mas, Nah, apa Mas? Untuk tipe soalnya kan benar salah Ibu. Bagaimana tentang Oke. Coba deh, bisa di-share screen Mas. Atau gini deh, saya terus di bawahnya ya. Misalkan dirimu soalnya kan ini ada soal ya. Langsung dah, soal itu ada penjelasan. Terus kemudian ada, kemudian Anda mintakan ya, berilah apa atau centang ya, benar atau salah Centang. gitu ya. Iya, berilah tanda centang ada kolom benar atau salah gitu kan ya. Nah, ada berapa pernyataan di situ? Pernyataannya ada berapa semua? Ada 4 Ibu. Semua ya, 4 pernyataan ya. Ya. Ye. Nah, caranya sekarang Anda ubah semua, soalnya tetap, tetapi perintah yang di sini ya, ini Anda ganti dengan apa? Pilihlah semua jawaban yang benar. Ya. Nah, pernyataan ada 4 itu Anda buat langsung buat pilihan ganda. Ada pilihan A, B, C, D. Misal pernyataan pertama itu yang kemarin waktu di soalmu, pernyataan 1 benar misalkan. Misalkan ya, ini kuncimu misalkan. Pernyataan benarnya kan lebih dari 1 semua ya, Rek ya? Betul? Iya, Ibu. Hai. Misalkan ini kunci jawabannya saat ini. Berarti yang benar kalau kita buat pilihan ganda berarti A sama B. C sama D itu pilihan yang salah. Jadi nanti ketika anak-anak menjawab jawaban A, B, C. Jadi karena diminta pilihlah semua jawaban yang benar. Jadi seharusnya jawabannya anak-anak apa? A, B. A dan B. Nah, berarti kalau misalkan jawabannya siswa, jawabannya itu A sama B. Kalau A sama B berarti benar kan ya? Berarti Ya, dapat skor berapa? Mendapat skor berapa kalau benar? Seperti yang dianalisis kemarin loh, skornya berapa? Benar. Yang di awal membahas tingkat kesulitan, semuanya? Masing 1. 1, betul. Kalau jawabannya siswa itu A saja, dapat skor berapa? Dapat skor berapa? Ini pilihlah semua jawaban yang benar. Berarti kalau aja dapat berapa, Rek? 0. Nah, good. Wes ya, kalau jawabannya siswa misalkan B saja, mendapatkan skor berapa? 0. 0. Oke, artinya hanya hanya untuk soal jawaban yang menjawab semua harus benar. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Makanya diganti ini ya, pilihlah semua, atau kalau enggak berilah tanda centang pada jawaban, pada semua. Yang terpenting semua jawaban yang benar. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Ibu. Bisa. Oke ya. Nah, jadi nanti soalnya kamu silakan Anda ubah semua buat soal pilihan ganda A, B, C, D. Nah, nanti kunci jawabannya yang benar ya, karena lebih dari 1. Perintahnya Anda ganti dengan pilihlah semua jawaban yang benar. Oke, bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, Bertanya ya. Ibu. Iya, silakan. Kalau misalnya ada jawaban, misal yang benar itu A dan B, terus siswa tersebut itu menjawab A, B, dan juga D, itu bagaimana Ibu?
Nah, benar apa salah? Salah. Salah. Nah, ya sudah. Jawabannya siswa misalkan A, B, C. Berarti dia mendapat skor berapa? 0. 0. Ya, karena ada yang salah jawabnya. Kan kalau kita pakai centang-centang itu kan harus benar semua. Ini benar-benar, ini salah, ini salah. Gitu kan ya? Oke? Ini Baik, Ibu. silakan deh kalau diperlukan boleh di screenshot, kalau enggak ya wes ya. Tapi yang atas Izin ini bertanya, sudah ada Ibu. kok. Silakan Mas Ilzam. Nah, untuk pernyataannya itu kan boleh bebas, Ibu. Tidak hanya Loh. 4 itu, Ibu. Kan Soalnya apa pernyataannya? itu kan ada pernyataan 4 A, B, C, D. Nah, di kelompok saya itu ada yang lebih dari 4, Ibu. Ada 5. Kalau enggak di ini aja deh Mas, di apa namanya, dibuat sama. Pak Bayu siapa? Taruna. Bu Is, pakai Bu Is. Ini. Pak Bayu Taruna. Iya. Iya. Ya, Pak Bayu ganteng sih, Bu. Silakan. Nah, kalau gitu Mas, mendingan disamakan semua ya, 4 semua atau 5 semua deh. Ya, biar nggak bingung nanti analisisnya. Ya, jadi kalau A sampai D ya A sampai D 4 semua. Kalau 5 semua. Yang penting harus yang benar lebih dari 1. Dan nggak boleh semua benar, harus ada yang salah ya. Karena pengecoh nanti ya. Kalau ada A, B, C, D ada 4, berarti maksimal benarnya 3. Kalau 5 pilihan atau 5 pernyataan maka maksimal 4. Oke? Ya. Jadi tidak apa-apa direvisi lagi ya, Bu? Boleh. Untuk soalnya direvisi lagi. Baik, ya, terima kasih. Kan bukan soalnya ya, jawabannya aja nanti ya. Oke, silakan ada yang ditanyakan lagi. Izin bertanya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, makasih. Yuk. Izin Silakan bertanya. Mas, apa Mas? Ketika kita menguji soal kepada siswa itu benar-benar harus ditungguin 1,5 jam gitu, Ibu, atau boleh secara online gitu dikasih soal? Online boleh, asalkan dipastikan dikerjakan tak nyuntuh. Ya. Oh, enggak, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan ada yang ditanyakan lagi. Silakan, wes. Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan Mbak. Iya Mbak. Untuk berfungsi tidaknya opsi berarti kita ngeceknya yang salah saja. Betul, sudah dibahas ya kemarin ya. Jadi kalau misalkan A, B, C, D, yang benarnya itu A, B, C, D yang salah berarti dianalisis yang D dong. Kan A, B, C kan kunci, dikasih star nanti ya. Oh iya. Seperti di contoh. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan ada yang ditanyakan lagi. Sorry ya gak berisik ya, karena ada 8 prodi nih di Monef semua jadi rame. Ini bukan undangan. Ya itu sore. Silakan, ada yang ditanyakan. Wes, oke ya. Silakan deh kalau sudah nggak ada yang ditanyakan. Ini template-nya sudah saya unggah di MMP. Juga di MMP juga sudah ada batasnya. Ingat loh ya. Pribadi, mandiri, jangan sampai telat. Kalau telat diskonnya berapa, Rek? 50. Diskonnya berapa? 50%. Ya kan, diskon 50%. Ya, oke deh. Wes ya, biar ini deh kalian. Silakan, wes. Sudah bisa diakhiri kah, Rek? Sudah paham, Ibu. Oke, paham. Ya wes tak stop share. Oke. Kalau sudah selesai boleh kita akhiri ya. Nah, jadi insya Allah kita ketemu nanti tanggal berapa itu ya yang presentasi lupa saya. 20 berapa sekian gitu ya. Wes ya. Oke, jadi minggu depan Anda nggak usah hadir di kampus. Tapi mau hadir ngisi daftar hadir enggak apa-apa, enggak nanti saya ada yang ngisikan gitu ya. Misalkan dirimu mau berlibur gitu ya, silakan deh gitu ya. Nanti saya ngisi daftar hadirnya. Wes, oke, ada yang ditanyakan? Sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Ya wes, terima kasih, salam sehat selalu, tetap semangat. Mudah-mudahan lancar uji cobanya. Uji coba nggak harus ke sekolah ya, boleh ke anak-anak personal.
10 siswa. Oke ya? Oke, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Tak tutup ya, Rek ya.